Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berbagi informasi bagaimana cara untuk menyusun CP, ATP, dan modul ajar yang merupakan salah satu perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka. Ingat kembali ya, dasar penyusunan ketiga komponen tersebut dimulai dari CP atau capaian pembelajaran, kemudian disusun ATP, kemudian barulah kita bisa menyusun modul ajar. Selanjutnya kita akan membahas masing-masing dari ketiga komponen ini. Yang pertama kita membahas mengenai CP atau capaian pembelajaran. Kalau dalam kurikulum K13 itu istilah CP itu bisa dikatakan peleburan KI dan KD. Dalam CP ini tidak terpisah seperti K13 jadi menjadi satu kesatuan utuh. Nah, untuk CP ini itu dikeluarkan oleh pemerintah sehingga kita bisa langsung saja mendownload dari websitenya, website dari program sekolah penggerak. Jadi itu sudah ada kumpulan CP untuk semua mata pelajaran dan berbagai tingkat sekolah. Nah, untuk CP sendiri itu berbeda-beda ya untuk setiap mata pelajarannya. Sebagai contoh, saya contohkan untuk mata pelajaran ekonomi, karena kebetulan saya juga mengampu mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini, untuk mata pelajaran ekonomi, untuk fase tingkat SMA itu dimulai dari fase E dan F. Nah, untuk kelas 10 itu fase E. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini adalah capaian pembelajaran mata pelajaran ekonomi secara umum. Nah, lebih khusus lagi dijabarkan lagi dalam capaian pembelajaran cara khusus per elemen. Nah, dalam mata pelajaran ekonomi itu ada dua elemen yang harus dicapai, yaitu tentang pemahaman konsep dan keterampilan proses. Nah, di sini kita bisa membedahnya. Nah, di sini dari CP ini kita bisa menemukan materi dan kompetensi yang harus dicapai peserta didik yang akan kita gunakan untuk menyusun ATP. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Bisa dikatakan kumpulan dari tujuan pembelajaran. Jadi TP ini tujuan pembelajaran TP ini digunakan untuk mencapai capaian pembelajaran. Ada beberapa informasi yang ada di ATP. Nah, misalkan untuk informasi yang pertama itu ada identitas, baik sekolah maupun guru. Yang kedua, ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran ini kita peroleh itu dari kita melakukan analisis terhadap CP. Kemudian ada rasionalisasi, itu berdasarkan informasi dari CP juga, karena di dalam CP itu sudah ada pembedahan mengenai rasionalisasi tentang mata pelajaran yang kita ajarkan. Kemudian untuk perkiraan CP itu biasanya direncanakan oleh guru karena setiap sekolah itu mempunyai jumlah minggu efektif masing-masing ya. Kemudian ada materi inti atau materi pelajarannya. Nah, ini juga kita dapatkan dari kontennya yang kita dapat dari CP-nya tadi. Nah, kemudian ada kasus juga ya dalam CP itu belum tentu. Nah, dalam menyusun materi ini juga kita bisa mempertimbangkan menggunakan bahan ajar yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena pemerintah juga mengeluarkan buku siswa ya sebagai sumber belajar dalam kurikulum Merdeka. Tetapi kalau dalam kasus ekonomi itu ada beberapa materi ajar itu yang belum ada di buku siswa atau bahan ajar tersebut sehingga guru harus membuat materi atau mencari materi dari sumber-sumber tertentu yang memang harus disesuaikan dengan kontennya. Kemudian ada informasi profil pelajar Pancasila. Ingat kembali yang dicantumkan dalam di sini di ATP ini tidak semua profil pelajar Pancasila. Silakan dipilih misalkan minimal 2 ataupun lebih yang memang mendekati atau memang cocok untuk kegiatan pembelajaran tentang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, misalkan kalau dalam ekonomi itu saya mengambil gotong royong dan bernalar kritis. Gotong royong itu biasanya saya lakukan pengamatan dalam kegiatan kelompok atau diskusi secara kelompok. Nah, kemudian bernalar kritis itu juga bisa saya dapatkan dari tes maupun lisan, maupun tertulis, maupun proses pembelajaran tersebut. Jadi kita melakukan penilaian secara berkelanjutan. Yang ketujuh itu ada glosarium. Kemudian di sini ingat ya, ini bukan pedoman baku. Jadi apabila ada perubahan ataupun ada pengembangan tidak masalah. Karena setiap sekolah itu memiliki formatnya masing-masing
karena kebutuhan supervisi ya. Ini hanya sebagai contoh untuk informasi yang harus ada di di ATP. Lanjut, nah ini bisa saya tampilkan bentuk dari ATP yang ada di sekolah saya. Nah, di sini ada bentuk ATP-nya. Di sini memuat ada tujuan pembelajaran, rasionalisasi, jumlah JP, materi, kemudian profil pelajar Pancasila, dan glosarium. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bagaimana menyusun ATP, nah dari ATP ini, dari TP-TP tadi, itu kita susun menjadi modul ajar. Nah, oh ya ingat kembali ya, untuk ATP itu kalau dalam kurikulum K13 itu bisa dikatakan sebagai silabus. Nah, itu biar tidak membingungkan ya. Tapi istilahnya dalam kurikulum Merdeka itu ATP. Nah, lanjut lagi, kita membahas masalah modul ajar atau dikenal sebagai RPP kalau dalam K13. Modul ajar ini digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Dari mana kita menyusun modul ajar? Nah, kita pedoman patokannya yang berasal dari ATP tadi. ATP itu kan terdiri dari TP, tujuan pembelajaran. Nah, untuk modul ajar ini disusun berdasarkan TP-nya tersebut. Nah, di sini untuk komponen modul ajar sendiri itu ada 3. Ini komponen modul ajar versi lengkap ya. Jadi apabila tidak seperti ini juga diperbolehkan karena sudah ada catatan di pedoman pembelajaran dan asesmen yang telah dikeluarkan dalam kurikulum Merdeka bahwa itu pendidik atau guru itu memiliki keluasaan untuk memilih, memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang tersedia dan mengembangkan modul ajar sendiri sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Jadi tidak semuanya harus ada, tetapi kalau misalkan buat versi lengkap juga diperbolehkan. Kembali lagi, karena setiap sekolah itu tentunya memiliki aturannya masing-masing. Jadi bisa disesuaikan atau malah mungkin kebebasan dari guru untuk membuat modul ajarnya. Yang penting untuk unsur-unsur komponen utamanya itu tetap ada. Misalkan nih dalam informasi umum wajib menyertakan yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kemudian kompetensi inti. Nah, ini ada tujuan pembelajaran, assessment, kemudian ada kegiatan pembelajaran, refleksi. Nah, seperti itu. Kemudian di lampiran juga ada LKPD, pengayaan remedial, bahan ajar, glosarium, daftar pustaka. Nah, ini merupakan versi lengkapnya. Nah, kalau di sekolah saya, ini contoh dari modul ajar yang saya susun untuk gambaran depannya ya. Nah, di sini komponennya bisa dikatakan lengkap. Yang kami susun itu kebetulan versinya versi lengkap. Nah, di sini bisa menjadi salah satu contohnya. Tapi kalau misalkan hanya yang memang dibutuhkan itu tidak masalah. Jadi kembali lagi ke sekolah dan guru yang mengajar. Nah, itu merupakan dasar dalam penyusunan CP, ATP, dan modul ajar. Nah, selanjutnya nanti kita akan praktik menyusun CP, ATP, dan modul ajar. Bagaimana cara menyusunnya? Nah, mari kita akan membahasnya. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyusun CP, ATP, dan modul ajar. Mungkin untuk menambah wawasan, kita bisa juga membaca panduan pembelajaran dan asesmen yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam kurikulum Merdeka. Pastikan dalam menyusun CP, ATP, dan modul ajar, kita sudah mempunyai yang namanya capaian pembelajaran atau CP yang telah kita download sebelumnya. Kemudian setelah kita mendownload CP, kita buka untuk mata pelajaran yang kita ampu. Nah, untuk mata pelajaran, misalkan saya contohkan untuk mata pelajaran ekonomi di sini. Nah, di sini sudah ada capaian pembelajaran mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini sudah dijelaskan mengenai informasi mengenai rasionalisasi mata pelajaran ekonomi, kemudian ada tujuan, dan kemudian juga ada capaian pembelajaran di kelas 10 dan kelas 11 yaitu fase E dan fase F. Nah, di sini langsung saja ya, kita mencari yang mana sih yang dikatakan CP dalam mata pelajaran ekonomi. Nah, di sini CP mata pelajaran ekonomi setiap fase, karena kebetulan saya mengajar di kelas 10. Jadi untuk mata pelajarannya di fase E. Nah, di sini ini merupakan CP umum dari mata pelajaran ekonomi. Kemudian di sini juga ada fase E berdasarkan LMR untuk CP-nya. Nah, di sini yang secara konsepnya.
Nah, itu merupakan CP yang saya cantumkan ke dalam format yang disesuaikan sama sekolah, karena kebetulan untuk di sini diseragamkan, tapi bisa juga misalkan formatnya tidak seperti ini. Nah, di sini sudah saya tinggal copy paste dari file CP semuanya. Nah, tinggal di copy paste ke halaman dan kita susun. Nah, disesuaikan dengan formatnya. Nah, seperti itu. Itu untuk menyusun CP-nya. Kemudian lanjut ya untuk menyusun TP, ATP atau alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita lihat untuk TP yang saya susun ada 12 ya. Untuk nomor ini bisa dikasih, bisa tidak ya. 10 ini menunjukkan kelas dan ini urutannya. Kalau dari saya memang sengaja saya buat urutan agar memudahkan saya untuk mencari. Nah, di sini bagaimana cara menyusunnya? Nah, di sini saya lebih perhatikan ke dalam di sini saya fokus ke pemahaman konsepnya. Terkait pemahaman konsep, nah di sini pada akhir fase, peserta didik itu mampu memahami kelangkaan sebagai inti dari mata pelajaran ekonomi. Nah, dari sini sama nggih. Nah, di sini juga terkait tentang kebutuhan dan keinginan, ada kaitannya. Nah, untuk mencapai capaian pembelajaran ini, saya turunkan ke tujuan pembelajaran bahwa dalam memahami masalah ekonomi kelangkaan itu ada beberapa materi yang perlu dipelajari. Nah, yang pertama itu, ini saya breakdown, yang pertama itu menjelaskan konsep dari ilmu ekonomi sendiri. Saya alokasikan 2 JP, kemudian materinya adalah pengantar ilmu ekonomi. Kemudian saya buat yang kedua, itu menganalisis fenomena kelangkaan sebagai inti dari masalah ekonomi berdasarkan pengalaman di sekitar. Nah, di sini bisa kita lihat ya dari 2 TP tadi itu sudah tercapai untuk yang capaian pembelajaran tentang inti dari masalah ekonomi. Jadi, dalam capaian pembelajaran itu mungkin tidak hanya 1 TP, mungkin bisa lebih dari 1 TP. Jadi, inti ini disesuaikan dengan mata pelajaran dan kebijakan dari Bapak Ibu semua, karena materinya yang paham adalah Bapak Ibu semuanya gitu. Kemudian dari sini setelah kita menyusun TP-nya, setelah kita melakukan analisis, di sini sebenarnya kita bisa melakukan analisis CP ya Bapak Ibu. Nah, di sini dari kata-kata, di sini kita bisa tahu materi apa saja sih yang misalkan harus ada. Nah, misalkan dari sini kata kerja operasionalnya kan misalkan memahami, skala prioritas kita bisa katakan sebagai konten. Seperti itu. Jadi kita bedah untuk CP-nya terlebih dahulu, baru kita susun ke ATP-nya. Nah, untuk dari ATP sendiri, setelah dari ATP, nah, misalkan saya berikan contoh satu dalam menyusun modul ajar untuk TP yang pertama tentang menjelaskan konsep ilmu ekonomi. Jadi yang mengacu adalah TP yang pertama untuk modul ajarnya. Nah, untuk modul ajarnya bisa disesuaikan juga ya Bapak Ibu, tidak perlu menjadi pedoman baku juga ya. Ini sesuaikan kebutuhan karakteristik dari peserta didik. Nah, di sini untuk modul ajarnya kebetulan versi lengkap ya Bapak Ibu. Nah, di sini seperti biasa untuk informasi umum tadi ya udah ada identitas, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila dan di sini dan ada indikatornya yaitu saya lihat ketika peserta didik itu melakukan kegiatan kolaborasi yang bisa kita lakukan pengamatan dalam kegiatan misalkan di kelas maupun diskusi dalam kelompok. Kemudian kemampuan bernalar kritis. Nah, lanjut, kemudian setelah informasi umum, disusun kemudian ke komponen inti. Ke komponen inti ini untuk tujuan pembelajaran. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini saya ambil dari ATP yang 10.1. Nah, di sini. Kemudian setelah tujuan pembelajaran kita rumuskan, kita menyusun assessment. Bagi Bapak Ibu mungkin ada beberapa untuk asesmennya seharusnya diletakkan setelah kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya hanya mengacu di panduan pembelajaran ya Bapak Ibu, karena di modulnya dikatakan bahwa asesmen itu diletakkan setelah tujuan pembelajaran meskipun tidak ada urutannya, tetapi kebetulan saya sesuaikan seperti itu. Tapi misalkan berbeda tidak masalah, asalkan komponennya itu tetap ada ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu untuk asesmennya sudah saya tentukan. Kemudian lanjut kita susun terkait kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini fokusnya semuanya ya, ada pembukaan, kemudian ada inti dan
ada penutup. Nah, di kegiatan inti ini harus tercermin model pembelajaran yang kita pilih tadi. Kalau saya menggunakan model problem based learning, di mana terdapat ada 5 sintaks pembelajaran yang mulai dari orientasi, kemudian pembentukan kelompok, penyelidikan, kemudian ada presentasi. Nah, itu di sini harus terlihat Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan kalau kita di kurikulum Merdeka dalam pengelompokan siswa itu ada dasarnya. Salah satunya itu biasanya saya menggunakan dasar gaya belajar siswa. Nah, di sini jadi dalam perangkat ajar yang kita gunakan ke kelas, Bapak Ibu, misalkan kita ada presensi itu. Nah, di awal itu harus ada kita punya analisis non kognitif terkait gaya belajar siswa yang akan kita gunakan sebagai pedoman kalau kita misalkan melakukan pembagian kelompok. Ini hanya salah satunya. Misal nanti kalau dalam pembagian kelompok menggunakan acuan lain juga tidak masalah gitu. Sesuai dengan kaidah dalam kurikulum Merdeka atau panduan dalam pembelajaran kurikulum Merdeka. Nah, dari sini kemudian sama nih Bapak Ibu ada refleksi baik dari peserta didik maupun pendidiknya. Karena dari kegiatan refleksi ini kita bisa menentukan rencana tindak lanjut baik bagi siswanya maupun bagi kita sendiri ketika melakukan pengajaran karena kita sudah melakukan refleksi dan kita untuk perencanaan ke depan tentunya bisa lebih baik lagi seperti itu sebagai dasar. Kemudian ada juga LKPD-nya kan LKPD-nya di sini kemudian sama ya untuk penganiayaan remedial, kemudian ada bahan bacaan baik guru maupun peserta didik karena ini kebetulan kemarin untuk keperluannya memang pandemi ya, saya buat untuk bentuk barcode dan ada link yang bisa diakses sehingga tidak banyak tertampil di sini gitu. Lengkap tapi tidak terlalu banyak maksud saya gitu. Kemudian ada juga glosarium untuk kata-kata yang sulit. Kemudian nah di sini ada daftar pustaka yang dapat yang kita gunakan sebagai referensi gitu. Itu merupakan contoh dari modul ajar yang dibuat khususnya dalam mata pelajaran ekonomi. Ingat, ini hanya sebagai contoh, semuanya kembali ke kebijakan pendidik karena dijelaskan bahwa pendidik itu memiliki kekuasaan memodifikasi perangkat ajar yang digunakan sesuai dengan kebutuhan, konteks, dan karakteristik peserta didik. Berikut merupakan penjelasan bagaimana cara menyusun CP, ATP, dan modul ajar dalam kurikulum Merdeka. Semoga bermanfaat dan apabila ada masukan, kami persilahkan dan kita lakukan diskusi di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.